Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam vokasi. Selamat bergabung dalam podcast MAKNND, Pojok Pendidikan Ngobrol Santai bareng MAKNND. Nah teman-teman, hari ini adalah hari yang sangat spesial, di mana hari ini kita launching perdana podcast MAKNND. Boleh dong berikan tepuk tangan sedikit. Oke, setelah sekian purnama ya teman-teman. Dan tentunya setelah melewati berbagai hal, finally sesuai harapan kami, alhamdulillah hari ini kita dapat meresmikan podcast MAKNND. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah Kepala MAKNND. Hai Ustadz, Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Masya Allah ya. Jadi hari ini adalah perdana Ustadz tampil dan hadir di podcast kita. Yang pertama-tama saya mau tanya nih, kira-kira bagaimana perasaan Ustadz setelah Ustadz berada dan kita berbicara nih di depan podcast MAKNND? Baik, terima kasih Ibu yang sudah mengantarkan kegiatan ini. Saya baru pertama kali hari ini datang ke sini, dan setelah saya ada di sini, suasananya ini lain sekali. Ini kayak di studio-studio di TVRI ini. Iya, Luar biasa. Speechless ya Ustadz ya. Oke, luar biasa. Baik Ustadz, kita tuh mau ngobrol-ngobrol tentang MAKNND, seputaran MAKNND. Tetapi sebelum kita ngobrol lebih jauh Ustadz, kita nih mau tanya kira-kira profil Ustadz. Banyak teman-teman di luar sana yang mau tahu profil Ustadz dan sosok kepala MAKNND itu seperti apa. Mungkin Ustadz bisa sedikit memberikan gambaran tentang sosok seorang pemimpin MAKNND, mulai dari perkenalan nama sampai kira-kira sudah berapa lama Ustadz itu menjabat sebagai kepala madrasah di sini. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Ibu. Nama saya Abdul Wahab. Selaku Kepala Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri Ende, itu diangkat sejak tahun 2019, dan itu kepala pertama untuk Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri Ende. Wow, luar biasa. Saya tidak tahu sampai kapan menjadi kepala di Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri Ende. Secara turun bahwa saya sudah melewati satu periode, sekarang ini masuk ke periode yang kedua. Iya. Saya menjadi kepala sejak madrasah ini didirikan. Berarti kepala pertama untuk Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri Ende. Luar biasa. Yang sebelumnya saya menjadi kepala di beberapa madrasah di swasta. Waktu itu tahun 1998-99, saya menjadi kepala di MTs Ali Kelas Anaraja yang sekarang menjadi MTs Negeri 3 Ende. Sampai tahun 2010 ketika MTs itu dinegrikan, saya diganti oleh salah satu guru dari Mada Ende, yaitu Haji Samsudin Talib, yang sekarang ini jadi kepala MTs di Negeri 1. Kemudian saya dipindahkan ke Mas Anaraja menjadi kepala pada tahun 2011. Sampai tahun 2018 saya memimpin Madrasah Aliyah Swasta Anaraja yang sekarang ini masih ada. Iya. Setelah diangkat menjadi kepala MAK, saya lepaskan kepala Mas untuk menjadi kepala MAK. Luar biasa ya, perjalanan yang cukup panjang sampai pada akhirnya Bapak tuh berada pada titik ini ya Pak. Luar biasa, sangat diapresiasi. Oke Bapak, jadi kita akan berbicara tentang MAKNND nih Pak. Tentu ada hal yang mendasar atau hal-hal yang melatar belakangi bagaimana sampai MAKNND itu didirikan, dan khususnya didirikan di Anaraja. Sementara yang kita tahu nih Pak, bahwa sekolah-sekolah elit pada umumnya, sekolah-sekolah berkualitas pada umumnya itu didirikan di kota-kota, dengan tujuannya adalah salah satu untuk menarik minat para siswa. Tetapi kemudian mengapa MAKNND itu didirikan dan pendiriannya itu di Anaraja? Kira-kira alasannya apa Ustadz? Mungkin bisa dijelaskan. Baik, kalau saya ikuti betul dari proses pertama kali madrasah ini, kenapa sampai di Anaraja ini. Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri Ende itu merupakan madrasah aliyah unggulan Kementerian Agama yang
didirikan di Indonesia itu ada 3 jenis madrasah unggulan. Pertama itu Ma'had Ihsan Cendekia, yang kedua itu Madrasah Aliyah Keagamaan, yang ketiga MAK. Iya. Awalnya di NTT ini rencananya adalah Ma'had Ihsan Cendekia. Iya. Karena berbagai macam kendala, terutama tanah yang tidak cukup, akhirnya pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama Pusat, dengan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi, melakukan kesepakatan kalau memang tidak bisa insan cendekia, ya diganti dengan MAK. Iya. Awalnya MAK itu didirikan di Kabupaten Belu. Iya. Pada saat itu bangunan sudah sampai 75% bangunannya dibangun, tetapi masyarakat di situ tidak mau menerima dengan berbagai macam alasan. Akhirnya kantor wilayah Kementerian Agama sepakat untuk dipindahkan dari Kabupaten Belu ke daerah lain di NTT. Setelah melihat berbagai macam potensi dan segala macamnya, mereka putuskan di Anaraja sini. Tentu dengan pertimbangannya bahwa daerah ini aman. Kemudian tempatnya ada di Flores, di tengah Pulau Flores, dan nanti berpotensi untuk mendapatkan siswa lebih banyak. Karena di ND ini masyarakat muslimnya itu jauh lebih banyak, kemudian ND berada di tengah, sehingga hitungan ke depannya madrasah ini akan punya potensi untuk mendapatkan siswa sebanyak-banyaknya. Lalu selain alasan itu, Kementerian Agama agak kesulitan untuk mendapatkan tanah untuk bangun MAK ini. Kebetulan bersama dengan itu, Yayasan Alifas Rerendo Anaraja menginisiatif untuk menegrikan madrasah aliyah swasta itu, sehingga semua aset dari madrasah aliyah swasta dihibahkan ke Kementerian Agama untuk dibangunkan MAK ini. Jadi itu latar belakang berdirinya MAK sampai di Anaraja ini. Wah, luar biasa ya Pak, cukup panjang ceritanya, latar belakangnya luar biasa sekali. Dan Bapak tentu di balik pendirian MAKNND ini pasti ada ceritanya, suka dan dukanya yang Bapak alami. Kira-kira suka dan dukanya itu seperti apa? Bapak mungkin boleh bisa diceritakan sedikit. Kalau suka dan dukanya pada saat pendirian madrasah aliyah kejuruan negeri ND ini, dulu awalnya madrasah ini tahun 2019 sudah mulai menerima siswa baru. Di situ belum punya gedung yang representatif. Iya. Kita menggunakan gedung bawaan dari Mas Anaraja dengan serba salah sih sebenarnya waktu itu. Iya. Dilihat dari satpasnya waktu itu dukanya. Dan anak-anak waktu itu dipasangkan untuk masuk asrama. Iya. Aja tinggal di asrama. Sementara asramanya belum siap. Belum ada, iya. Akhirnya kita mencoba untuk menyewa rumah penduduk di sekitar madrasah ini untuk menjadi tempat tinggal atau asramanya anak. Waktu itu memang tragis sekali. Dan itu Bapak kira-kira ketika Bapak meminta kesediaan dari para warga untuk menjadikan rumah mereka sebagai tempat tinggal anak-anak, itu kira-kira bagaimana responnya mereka, Pak? Responnya orang tua wali sih senang mereka, karena anak-anaknya bisa masuk di madrasah ini dan bisa tinggal di asrama, karena mereka tahu bahwa asrama itu jauh lebih bagus daripada anak mereka tinggal di luar. Hanya yang jadi soal ini, asramanya ini tidak layak untuk ditinggal. Tetapi kita ditekan dari pusat, anaknya ini harus tinggal di asrama. Nah, respon dari pemilik rumah, mereka sih tidak persoalkan, yang penting dijaga rumah. Itu seperti itu. Iya, jadi waktu itu benar-benar belum ada asrama seperti ini ya Ustadz ya? Iya. Benar-benar menggunakan rumah warga ya? Wah, luar biasa. Sebagai asramanya anak. Iya. Jadi itu mungkin dukanya, dan sukanya atau baiknya itu bahwa kami ini penasaran ini MAK ini seperti apa, karena MAK ini baru untuk kita. Iya. Seperti apa dalam perjalanannya.
Ternyata waktu itu tidak terlalu lama dibangunlah asrama dan beberapa kelas di madrasah dengan dana yang cukup fantastis, kemudian berlantai 2 3. Itu sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan sebelum ini. Ya luar biasa. Jadi memang itu benar-benar tantangan ya Ustadz ya, di awal-awal itu tantangan, dan tantangan itu yang ternyata mendatangkan suka ya Ustadz. Betul. Baik Ustadz, itu kita Ya. melihat dari cerita suka dan duka. Kira-kira ada tidak Ustadz momen-momen yang menjadikan Ustadz sampai hari ini tuh tidak bisa melupakannya? Kenangan-kenangan selama pendirian MAKNND Ustadz. Mungkin ada kenangan-kenangan yang Eh, lucu, menyakitkan, menyenangkan ya. Silakan Ustadz. Lebih banyak kenangan kalau pada awal-awal itu lebih banyak menyakitkan. Karena waktu itu begini Bu, awalnya itu semua kita Iya. orang di Kementerian Agama provinsi dalam hal ini di wilayah, dan kami sebagai guru kemudian masyarakat pada umumnya di NTT itu tidak terlalu paham tentang MAK ini. Iya. Pikiran kita bahwa MAK itu sama seperti mana, terima siswa baru, kemudian ya begitu-begitulah. Iya. Pulang ke rumah, setelah itu besok datang lagi. Ternyata MAK ini pernah sama, Iya. kaget kita. Itu pertama. Yang kedua itu yang masih saya ingat itu, pada saat madrasah ini terima siswa barunya melalui jalur seleksi nasional penerimaan peserta didik baru. Iya. Itu yang luar biasa. Pada saat itu semua orang berlomba-lomba untuk daftar dan mengikuti tes itu. Iya. Setelah diumumkan hasil tesnya, yang lulus pada saat itu dari 2 sampai 300 siswa yang mengikuti tes, yang lulus itu sekitar 30-an orang. Iya. Jadi pada saat itu orang tua wali komplain, protes. Loh, nanti anak kami itu sekolah di mana nanti? Sementara masa belajar ini sudah kita tutup pada saat itu. Oh iya iya. Jadi kita juga bingung karena ini keputusan dari pusat. Kita hanya terima hasilnya saja bahwa yang lulus dari sekian banyak yang daftar itu hanya 30 orang. Ya itu mungkin karena ketidakpahaman mereka tentang prosedur Betul. untuk penerimaan siswa baru di MAKNND seperti itu Ustaz. Akhirnya Ibu, kita komunikasi dengan Direktorat KSKK pada saat itu, kita sampaikan ini banyak masyarakat yang komplain Iya. tentang cara penerimaan siswa baru di MAKNND. Kenapa? Karena banyak anak-anak sini yang tidak terima. Akhirnya dua kepala subdit, waktu itu saya ingat, ke subdit kurikulum dan kesiswaan dari Jakarta turun ke sini Iya. untuk melakukan mediasi dengan orang tua wali peserta tes pada saat itu yang tidak lulus. Hasil mediasi itu memutuskan bahwa semua siswa yang mengikuti tes pada saat itu dipetakan menjadi 3 zona. Iya. Ada zona hijau bagi mereka 30 orang yang lulus itu. Ada zona kuning, ada zona merah. Kalau zona kuning ini bisa dibantu untuk diterima kembali. Iya. Sedangkan zona merah tidak bisa. Total zona kuning yang bisa diterima kembali pada saat itu sekitar 25 orang. Iya. Sehingga total siswa pada angkatan pertama itu tidak banyak. Iya. Yang lainnya tidak bisa lagi. Mestinya masa Naraja itu ketika ada MAK ditutup. Karena banyak siswa di sini yang tidak diterima, akhirnya kita kembali hidupkan masa Naraja. Iya. Sementara dia punya aset emas ini sudah kita hibahkan semuanya. MAKN iya. Betul sekali Ustaz ya. Jadi mungkin sekarang ini puing-puing dari masa Naraja di sebelah gedung kita ini. Iya, masih ada ya, iya benar Sekarang sekali. ini mereka sudah dipindahkan ke tanah yang baru dan gedung yang baru. Iya, luar biasa. Dan hari ini madrasah aliyah swasta sudah berjalan normal. Iya, tetap Itu mungkin berkembang ya kenangan, Ustaz. kenangan yang tidak bisa saya lupakan. Setelah itu guru-guru juga, guru-guru dari madrasah aliyah swasta itu banyak yang tidak diterima di MAK. Aduh, wah,
Sepertinya sakit ya Ustaz. Sakit ya. Sakitnya itu dirasakan oleh guru-guru itu. Tapi semua yang terjadi itu selalu ada hikmahnya. Iya betul sekali. Jadi itu merupakan kenangan yang Ustadz sendiri alami ya Ustadz ya. Oke baik Ustadz. Selanjutnya kita tahu bahwa MAKNND ini adalah madrasah unggulan nasional. Kira-kira apa sih Ustadz yang membedakan madrasah kita dengan madrasah-madrasah lainnya yang berada di NTT atau mungkin juga di Indonesia? Apa sih Ustadz keunggulannya yang membedakan kita dengan yang lain? Baik Ibu. Di Indonesia ini, di Kementerian Agama itu ada kita kenal madrasah unggulan dan madrasah reguler. Kalau madrasah reguler itu di negerinya kita kenal itu MAN atau MAS. Sementara madrasah unggulan itu adalah madrasah yang dibawa binaan langsung direktorat. Maksudnya di pusat, Ibu, di Kementerian Agama RI yang langsung mengurus madrasah itu. Iya. Itu ada 3 jenis madrasah unggulan itu. Yang pertama, tadi saya sampaikan, MAN Insan Cendekia. Iya. Itu di Indonesia ini ada 24 MAN Insan Cendekia. Insya Allah nanti kalau tambah lagi 1 di Jawa Barat menjadi 25. Iya. Kemudian ada 10 madrasah program keagamaan atau MANDEK. Itu ada 10. Di Indonesia Timur ada di MAN 2 Mataram. Iya. Di Makassar ada di MAN 1 Makassar. Itu ada 10 se-Indonesia. Kemudian yang ketiga itu adalah MAK. Iya. Madrasah yang kejuruan negeri. Di Indonesia ada 2. Cuma ada 2 ya. Jadi yang membedakan madrasah ini dengan MAN reguler, MAN unggulan ini dengan MAN reguler. Pertama, semuanya unggul. Iya. Dari sarprasnya dia unggul. Fasilitas lain-lainnya semua unggul. Iya. Yang berikut, siswa pada MAN unggulan ini wajib boarding, wajib asrama. Yang mana kalau madrasah reguler atau madrasah umum seluruh Indonesia ini tidak wajib di boarding. Sementara kalau kita MAN unggulan ini wajib. Lalu beda yang berikut, kalau MAN reguler tidak banyak mungkin di Indonesia ini, kalau tidak salah 1-2 madrasah di Jawa yang masuknya melalui tes. Tetapi kalau MAN unggulan ini, dia masuk di MAN unggulan yang 3 jenis tadi itu, wajib melalui SNPDB, Seleksi Nasional Penerimaan Peserta Didik Baru. Kalau kita bandingkan sama seperti perguruan tinggi, SNPTN. Iya. Itu untuk 10 MAN PK, 24 MAN Insan Cendekia, 2 MAK. Iya. Jadi itu bedanya, Bu. Selain itu, kita langsung dikoordinir, diurus langsung oleh Kementerian Agama Pusat. Iya. Jadi itu pembedaan antara MAN reguler. Kalau MAN reguler itu sudah dilibatkan kayak bidang medis atau pendidikan dia. Iya betul sekali. Oh ya, itu jadi itu yang membedakan sekolah atau madrasah kita dengan madrasah-madrasah lain yang berada di NTT atau di Indonesia. Luar biasa Bapak. Oke Pak, kita tahu bahwa di sekeliling kita ya Pak, banyak sekolah-sekolah atau madrasah-madrasah dengan tingkat kualitas dan mutu yang begitu luar biasa. Iya. Kita pun demikian Pak. Kita harus mengakui bahwa madrasah kita ini memiliki fasilitas yang sangat memadai. Kemudian dari segi pendidik, itu guru-guru kita di sini sangat luar biasa, kompeten banget. Dan yang terakhir adalah SDM dari anak-anak itu sendiri. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa persaingan itu akan selalu ada Pak. Di mana sekolah-sekolah di sekitar kita itu banyak yang punya kualitas juga Pak, punya mutu juga. Kira-kira bagaimana sih Pak cara Bapak untuk membuat dan menjaga agar madrasah kita ini tetap dilihat, tetap diminati orang dan dikenal banyak orang. Kira-kira bagaimana cara Bapak? Silakan Pak. Baik Ibu, ini untuk menjaga supaya madrasah ini bermutu. Kalau saat ini mutunya kurang, kita tambahkan. Kalau mutunya sudah bagus, kita jaga. Ada beberapa cara atau tips untuk menjaga mutu ini. Pertama, kita ciptakan iklim atau suasana madrasah ini adalah madrasah yang suasana menyenangkan. Madrasah bermutu. Bermutu, ya. Oke. Yang berikut bahwa
kita arahkan semua stakeholder di madrasah ini utamakan budaya mutu di semua kegiatan. Ya. Lalu yang berikut kita memastikan bahwa disiplin itu menjadi sesuatu yang utama dan pertama. Ya. Baik itu guru, tenaga pendidikan maupun siswa di madrasah sampai pada pembinaan sama kita berlaku disiplin. Betul sekali. Lalu jangan lupa ini yang paling penting ini semua pendidik di madrasah ini dalam hal ini guru maupun tenaga pendidikan serta siswa harus memiliki rasa cinta terhadap ilmu pengetahuan dan berwawasan mutu tadi itu. Ya, betul sehingga sekali. Sehingga mutu ini tetap dijaga dengan baik. Iya, betul sekali Ustadz. Jadi memang secara mutu itu harus kita jaga Ustadz. Karena memang begini Ustadz, sesuai apa yang saya hasil bincang-bincang saya dengan masyarakat di luar, mereka mengakui kok Ustadz bahwa sekolah kita ini memang punya sesuatu yang berbeda. Dilihat dari apa Pak? Kedisiplinan kita Pak. Itu yang orang lain tidak punya di madrasah lain. Cuma kita yang punya. Aturan itu kita yang punya, disiplin itu kita yang punya. Mungkin sekolah-sekolah lain itu banyak yang punya kualitasnya Pak. Banyak yang terkenal di mana-mana. Tapi mereka tidak mampu menyamai sekolah kita, madrasah kita dengan berbagai aturan, sistemnya seperti apa. Ada yang cukup berbeda ya Pak antara kita dengan mereka. Baik Pak, itu selanjutnya kita akan berbicara tentang hal yang mungkin melekat erat dengan Bapak. Bahwa yang kami tahu sedikit tentang Bapak, betapa besar rasa cintanya Bapak terhadap MAKNND ini sudah tidak bisa diukur lagi Pak. Kira-kira Bapak boleh bocorkan sedikit tips atau bagaimana cara Bapak menahkodai madrasah yang begini besar Pak? Ya, silahkan Pak. Jadi bagi saya ketika diberi jabatan menjadi kepala ini, itu adalah amanah. Iya. Jadi amanah itu harus dijaga dan harus dipertanggungjawabkan dengan baik. Iya. Itu pertama. Yang kedua, saya sadar betul dan paham betul bahwa anak-anak yang kita didik sekarang ini masa depan mereka itu sangat tergantung pada kita. Iya. Karena saya tidak ingin anak-anak ini setelah tamat dari madrasah ini tidak memiliki apa-apa. Iya. Ada dua sih sebenarnya yang menjadi visi madrasah. Kita ingin supaya anak-anak yang sekolah di madrasah ini berilmu pengetahuan yang cukup, skill dan keterampilan yang bagus. Kemudian yang kedua, berakhlak baik. Jadi saya sadar bahwa jika mereka ini dididik dengan baik, insya Allah mata rantai kemiskinan, kebodohan dan yang tidak baik itu kita bisa putus. Iya. Itu menjadi semacam pedoman saya dalam memimpin madrasah ini. Kalau dibilang saya cinta, benar. Saya jujur. Saya sangat mencintai madrasah ini. Anak-anak ini. Betul sekali Ustadz. Itu karena ketakutan saya tentang masa depan mereka ini. Iya, luar biasa. Jadi itu adalah salah satu bentuk dari betapa besar rasa cintanya Bapak sendiri terhadap madrasah ini ya, luar biasa. Dan tidak semua orang memiliki itu. Tidak semua kepala madrasah memiliki itu. 1 berbanding 1000 ya, Ustadz ya. Iya, seperti itu. Dan Ustadz ini ada isu-isu nih Ustadz. Dengar-dengar sebentar lagi akan ada penerimaan peserta didik baru melalui seleksi nasional peserta didik baru atau yang biasa disebut dengan SNPDB MAKNND. Kira-kira Bapak bisa sampaikan sedikit tentang informasi terkait SNPDB ini, karena mungkin banyak di antara teman-teman kita di luar sana tuh yang ingin sekali menjadi siswa MAKNND tapi mereka belum terlalu paham tentang sistem dan prosedurnya seperti apa. Silakan. Betul Ibu. Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri ND ini sudah berdiri sejak tahun 2019. Iya. Sudah beberapa angkatan kita luluskan dari madrasah ini, tetapi masih banyak masyarakat Muslim terutama di seluruh NTT ini banyak yang belum paham. Maka pada momen SNPDB, Seleksi Nasional Penerimaan Peserta Didik Baru, yang sedianya
akan dilaksanakan pendaftarannya mulai bulan Januari. Januari. Insya Allah nanti pelaksanaan tesnya pada bulan Februari. Iya. Itu kita akan lakukan sosialisasi Iya. ke madrasah dalam hal ini MTS, baik itu negeri maupun swasta, ke SNT negeri maupun swasta untuk siswa muslim yang berada di kelas 9, dan juga kita akan sosialisasi pada orang tua wali yang saat ini anaknya berada di kelas 9. Tujuannya agar masyarakat muslim itu tahu bahwa MAK Negeri ND yang saat ini sudah meluluskan sekian angkatan Iya. berada di ND ini, sebentar lagi akan ada penerimaan siswa baru. Wow. Lalu kenapa kita sosialisasi? Karena di NTT ini biasanya penerimaan siswa baru itu di bulan Juni atau Juli. Iya. Mungkin hanya MAK saja yang penerimaan siswa baru di bulan Januari ini. Iya. Sehingga kita perlu melakukan sosialisasi. Iya, betul Jadi sekali. latar belakang yaitu sosialisasi untuk supaya mereka tahu. Yang kedua, waktu tesnya dan waktu penerimaan siswa barunya tidak biasa dengan madrasah. Iya, artinya berbeda ya Ustadz ya. Kita Berbeda. punya sistem yang berbeda. Jadi kita wajib melakukan sosialisasi. Iya, luar biasa. Jadi teman-teman, buat kalian yang mau mendaftarkan diri di menjadi peserta didik di MAKNND, kalian tuh wajib tahu prosedurnya seperti apa. Dan jangan mau ketinggalan untuk bisa menjadi peserta didik di MAKNND, karena ada banyak hal-hal yang luar biasa yang mungkin kalian tidak bisa dapatkan di madrasah-madrasah lainnya. Gitu ya Pak ya. Iya, luar biasa. Dan terakhir nih Pak, terakhir. Apa sih harapan Bapak untuk MAKNND ini ke depannya seperti apa? Dan harapan yang paling utama nih Pak untuk podcast kita ya hari ini baru saja di launching. Silakan Pak. Baik, saya sangat mendukung ini podcast kita ini yang hari ini di launching. Harapan saya podcast ini lebih berkembang baik ke depannya dan melibatkan orang banyak, dan yang berikut bisa dieksplor Iya. tentang podcast ini keluar. Iya. Jangan sampai warga madrasah saja yang paham. Selain itu, manfaat dari podcast ini untuk menyebarluaskan berbagai macam informasi Iya. yang terkait dengan MAK ini, biar orang di luar sana itu tahu. Iya, betul sekali. Dan yang berikut, saya ingin teman-teman yang mengurus podcast ini, mari kita benahi terus. Kalau memang peralatannya hari ini kurang Memadai. ya, kualitasnya rendah atau belum cukup, silakan dianggarkan di tahun-tahunnya. Iya. Sehingga podcastnya menjadi lebih menarik. Iya. Oke Ustadz, jadi itu adalah beberapa catatan yang harus kita perhatikan bersama ya demi keberlangsungan dan kelancaran kegiatan-kegiatan kita yang berada di MAKNND, itu saja. Dan kira-kira harapan Ustadz nih untuk MAKNND ke depannya apa Ustadz? Harapan saya ke depannya untuk MAKNND agar lulusan MAKNND ini siap Pak. Wow, iya. Kalau dia mau cari kerja diterima. Kalau dia mau ke perguruan tinggi, dia terima di sekolah ikatan dinas, dia diterima. Kemudian yang obsesi yang paling tinggi kita untuk menghasilkan generasi yang entrepreneur dan berakal. Iya, betul sekali. Jadi jelas ketika anak-anak yang berasal dari lulusan madrasah aliyah kejuruan negeri ND atau MAKNND ini pasti memiliki kualitas yang tidak ece-ece teman-teman. Sudah dipastikan berkualitas teman-teman, karena apa? Berasal dari guru-gurunya juga yang berkualitas. Jadi seperti itu ya teman-teman. Dan wah Bapak, satu bocoran nih Pak, karena teman-teman di luar sana pasti kepingin tahu kira-kira MAKNND ini sudah sampai angkatan berapa sih Pak? Sekarang ini sudah kita luluskan 3 angkatan. 3 angkatan, mulai dari tahun 2019. Diterima 2019, lulusnya 3 tahun berikutnya. Iya, wah luar biasa ya. Baik Ustadz, saya panggil Bapak saja ya, karena dari tadi dipanggil Bapak.
Baik Pak, kita sudah ngobrol lumayan banyak ya Pak, dan ada begitu banyak cerita yang sudah kita share ke teman-teman yang di luar sana yang ingin tahu juga tentang MAKNND. Dan terima kasih banyak Bapak, karena Bapak tuh sudah meluangkan waktunya Bapak untuk bisa ngobrol-ngobrol santai di Pojok Pendidikan Podcast MAKNND. Dan terima kasih Bapak, semoga apa yang hari ini kita obrolkan menjadi inspirasi dan menjadi pengetahuan buat teman-teman yang ingin masuk MAKNND dan yang belum tahu tentang MAKNND. Baik Pak, sebelum kita tutup, boleh dong kita kasih salam vokasinya. Salam vokasinya begini ya Pak ya, kita menghadap ke sana. Boleh sama-sama ya Pak ya. Salam vokasi MAKNND. Oke, terima kasih Pak, luar biasa. Sama, terima kasih juga. Iya Pak, terima kasih. Luar biasa. Mudah-mudahan bisa datangkan narasumber yang lain, Siap Pak, dan memang itu harapan kita sih Pak. baik internal maupun dari luar. Iya, betul sekali Pak. Oke, terima kasih Pak atas waktunya, luar Terima biasa. kasih.